Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi di acara ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Dan tentunya pada pagi hari ini telah hadir Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Nah pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu terkait dengan halal haram dalam Islam. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam ridha dan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang halal haram dalam Islam. Islam ini adalah agama yang memuat beberapa peraturan. Ada sebagian peraturan itu yang artinya boleh dan ada sebagian yang tidak boleh. Yang boleh itu disebut dengan halal dan yang tidak boleh itu disebut dengan haram. Itu bahasa secara umum. Lalu kenapa Allah sebagian diperbolehkan tapi sebagian tidak diperbolehkan? Tadi di ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita disampaikan bahwa yuhillu lahumut thayyibat. Allah menghalalkan segala yang berakibat baik buat kita. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Allah mengharamkan segala yang berakibat buruk buat kita. Lalu bagaimana untuk mengetahui mana yang halal, mana yang
haram. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim disampaikan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu udah dijelaskan atau sudah jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram juga sudah jelas. Pada dasarnya semua yang ada di muka bumi ini ada diciptakan untuk kita manusia. Tetapi ada yang tidak boleh untuk kita manfaatkan. Lah, ketidakbolehannya dimanfaatkan itu kita taunya dari Quran, dari hadis. Kalau diboleh, bahasa simpelnya, silahkan semuanya, kalau makanan dimakan, kalau minuman diminum, kecuali yang diterangkan dalam Quran, dalam hadis, bahwa makanan itu haram, minuman itu haram. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, sesuatu yang haram itu ada dua kategori. Ada yang haram karena lidzatihi, karena memang barangnya haram. Nah itu udah dijelaskan, innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati tanpa melewati proses penyembelihan. Kecuali dua binatang yang walaupun bangkai tetap halal, yaitu ikan dan belalang. Belalang itu halal, walaupun nggak semua orang cocok makan itu. Enak yang doyan, yang nggak doyan alergi, gatel-gatel. Lah ikan, semua ikan jenis ikan halal. Lah selain dua binatang itu, kalau tidak melewati cara penyembelihan yang benar, maka dihukumi haram. Lah penyembelihan yang benar minimal dua urat yang ada di leher binatang itu terputus, yaitu urat untuk makan, minum, dan urat untuk napas. Kalau itu udah terputus, maka udah halal penyembelihannya dan halal untuk dimakan. Lah ada yang binatang sesuatu yang memang haram linailihi, haram cara memperolehnya. Daging sapi halal ya, tapi kalau hasil nyolong haram. Mangga halal. Kalau hasil ngambil di sepanjang jalan ini lah, makanya ada bahan makanan itu yang haram karena memang bahannya itu haram. Tadi di ayat yang innama harrama alaikumul maitah, bangkai, waddam, darah, walahmal khinzir, daging yang sopan, babi apa celeng? B2 yang agak sopanan dikit. Dalam ajaran agama lain bukan bahasan kita, dalam agama kita itu yang haram. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Itu yang disebutkan dalam Quran. Lah yang disebutkan di hadis banyak. Mohon maaf, kayak anjing, semua binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam, kemudian binatang yang menjijikkan, binatang yang hidup di dua alam. Itu keterangannya kalau kita cari Quran ya enggak ada, adanya di hadis. Itu memang haram karena barangnya aslinya haram, itu namanya haram lidzatihi, karena memang bendanya haram. Lah untuk jenis yang kedua insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan halal haram dalam Islam. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk.
Untuk mengawali segmen kali ini akan terlebih dahulu dibuka untuk tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lantiah Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana sikap kita kalau ragu makanan itu haram atau halal? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marni dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah ada pengaruhnya apabila seseorang sering makan makanan haram? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, gimana sikap kita kalau ragu apakah halal atau haram suatu makanan? Dan pertanyaan kedua adalah apakah ada pengaruhnya bila seseorang ini sering makan makanan haram? Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Yang pertama, kalau kita ragu ini halal apa haram, gimana? Nggak usah dimakan lah, kalau enak sayang ya. Begini, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Dak, tinggalkan ma yuribuka, sesuatu yang kita ragu apakah halal atau haram. Kalau kita ragu tapi kalau yakin, ya silahkan. Kalau yakin halal maksudnya. Contohnya begini, kita sering dengar kontroversi hukum kehalalan kepiting. Ya, pernah dengar kan? Padahal mahal dan enak ya. Kepiting mahal ya? Oh, enak lagi ya. Tapi kita sering dengar kontroversi hukumnya apakah ini halal atau haram. Kalau memang kita ragu, tinggalin. Toh yang lain yang jelas-jelas halal banyak kok. Ayam halal, ikan dengan macam jenis-jenisnya halal. Tapi kalau kita yakin ini halal, karena patokannya apa? Karena saya ngelihat guru saya yang lebih paham dengan ilmu agama aja makan ini, silahkan makan. Tapi kalau ragu, tinggalin. Kalau ragu, tapi kalau yakin, ya silahkan. Atau pokoknya yang lain lah. Lah bagaimana kalau kita tidak tahu dan terlanjur kita makan? Umpama kita tidak tahu di acara itu kita datang, kirain kita mungkin apa rendang daging sapi, ternyata daging B2 tadi. Begitu udah kita makan kok rasanya agak aneh ya. Nah, kemudian ternyata yang punya hajat itu bukan orang Islam, terus masakannya dicampur-campur, kita ikut makan, udah terlanjur masuk di sini. Apa dikeluarin? Nah, terus gimana? Kalau udah termasuk ya alhamdulillah. Lah udah terlanjur masuk gimana lagi? Justru malah bersyukur bisa ngerasain daging. Lah terus hukumnya gimana? Orang nggak tahu itu nggak ada hukum. Wong orang nggak tahu. Lah kecuali kalau dia tahu, nyobain dikit. Nah lain, hukumnya lain. Kalau memang orang itu benar-benar murni nggak tahu sama sekali, ya udah terlanjur masuk gimana? Ya wis alhamdulillah. Lah kalau cerita sama orang kan, saya pernah makan B2. Emang pernah halal lagi. Lo kok bisa? Ya karena nggak tahu. Karena nggak tahu, kehalalannya itu bukan itunya yang halal, kehalalannya, kebolehannya itu karena dia tidak tahu. Atau mungkin kita dijebak sama temen CS gitu ya, memang dia agamanya lain, sering ceng-cengan sama kita. Yuk makan-makan yuk, ayo. Begitu kita datang dia udah mesen. Nah ternyata makannya itu mengandung itu. Kalau memang kita tidak tahu, syaratnya nggak tahu loh ya. Lah kalau begitu, kok rasanya aneh daging B2, tanggung. Loh tanggungnya itu yang bikin haram. Kalau benar-benar nggak tahu maka silahkan.
udah terlanjur. Mosok mau dikeluarin kan? Nggak mungkin kan. Lah, kalau tadi pertanyaannya kalau kita ragu, tinggalin. Toh yang lain masih banyak. Tapi kalau kita yakin, silahkan. Tapi yakinnya juga dengan alasan. Alasan tuh misalnya kita melihat tadi, saya contohkan guru saya, kiai saya, ustadz saya, makan ini kok yang saya yakin ustadz saya, kiai saya lebih alim, lebih paham ilmu agamanya. Atau jangan kita meyakini sesuatu yang sudah jelas-jelas haram, yang penting kan yakin katanya. Nah, ya nggak bisa kalau itu memang jelas-jelas haram. Yang berbahaya itu kan, bukan yang berbahaya, yang jadi pertanyaan itu kalau kita ragu. Atau misalnya kita datang di satu acara, kebetulan tuan rumahnya itu non muslim. Kalau memang kita ragu tentang kehalalan makanannya itu, ya nggak usah ikut makan. Kalaupun minum yang ambil kalau air kemasan kan otomatis ya. Tapi kalau masakan bisa jadi. Walaupun itu daging ayam, daging sapi, tapi bisa jadi bumbunya, tempat masaknya. Karena ada kaidah fikih, idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Kalau dua barang bercampur, satu halal, satu haram, maka dua-duanya menjadi haram. Itu yang pertama. Yang dua, pertanyaan yang kedua, apakah ada pengaruhnya makanan haram? Jelas berpengaruh. Orang yang keseringan makan makanan haram maka akan selalu berpikir yang haram-haram juga. Gampang-gampangnya begitu. Umpama orang yang sehari-hari yang dimakan makanan haram, entah dari dia bandar judi atau memang dia jualan minum-minuman keras yang memang hasilnya itu dibuat makan sehari-hari, yang di pikiran dia ya akan mikirin yang haram-haram lagi. Mana ada bandar judi mikirin majelis taklim. Nah iya kan, orang yang sering makan haram akan berpengaruh ke mindset pikirannya, yang dipikirin ya yang haram-haram juga. Yang kedua, efek dari makanan-makanan haram, badan kita akan terasa berat untuk berbuat baik. Maka seandainya kita sehari-hari ini loh, dalam menjalani keseharian ibadah, kok ada berat yang kita rasakan, itu mungkin entah secendok, dua cendok, sepiring, dua piring yang kita makan kecampuran barang haram. Ya mungkin kita nggak sadar, nggak tahu entah itu haram karena lidzatihi tadi, karena barangnya memang haram. Apalagi sekarang udah banyak penelitian, ternyata barang-barang yang dikonsumsi, yang dipakai itu bersumber dari dalam tanda kutip barang yang dihukumi haram. Maka kita harus cross check kembali yang kita makan. Saat badan kita ini diajak berbuat baik, berat, bisa jadi ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang selanjutnya, efek makanan haram, doa kita ditolak oleh Allah. Dalam riwayat hadis yang panjang, pernah ada orang yang berdoa sampai nangis-nangis, sampai nggak karuan lah. Tetapi ketika ditanya, yang dipakai baju haram, yang dimakan makanan haram. Entah bajunya hasil sambil lewat jalan ke masjid, ada di jemuran, kayaknya nggak kepake nih, diamalin. Ya wis. Makanan haram yang dimakan akan berpengaruh dalam doanya ditolak oleh Allah. Insya Allah dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan halal haram dalam Islam. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk.
Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita yaitu halal haram dalam Islam. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Tadi di segmen yang sebelumnya kita sudah sedikit singgung bahwa sesuatu yang haram itu ada dua kategori. Kategori yang pertama memang bendanya benda yang haram. Seperti misalnya bangkai, darah, kemudian daging yang dijelaskan dalam ayat, dalam hadis itu namanya haram lidzatihi karena memang bendanya yang haram. Yang kedua ada haram linailihi, yaitu haram cara memperolehnya. Aslinya benda itu halal, makanan itu halal, makanan itu halal. Tetapi cara memperolehnya yang enggak halal. Lah kita ini kadang terhadap benda yang haram lidzatihi memang benar-benar takut. Kita loh udah tahu misalnya ini daging babi umpama. Kita biar dibayar berapapun suruh makan itu enggak mau ya. Kita takut makan makanan haram yang lidzatihi. Karena memang zatnya haram. Tapi kadang kita enggak takut makan haram yang karena cara memperolehnya. Bodoh amat lah. Haram-haram sikat. Enak. Umpama ada orang menang judi. Apa ya sekarang namanya? Slot online, judi online. Lah begitu menang terus kita ditraktir makan bakso. Mau enggak? Ah, yang bener. Ayo makan yuk, makan. Wong karena kita meyakini baksonya ini halal, minuman esnya yo halal, tapi duit yang buat bayarinnya duit. Yo sama hukumnya. Itu namanya haram linailihi. Haram karena cara memperolehnya. Lah kita itu takut dengan haram lidzatihi, tapi kadang enggak takut dengan linailihi. Wong kadang kita tahu itu ikan hasil mancing dari empang orang yang dipiara. Begitu kita dikasih ikan yo mau-mau aja ya. Lah iya kan. Lah dari mana Bang? Empang siapa? Au. Udah sini bakar, goreng. Ini namanya takut lidzatihi tapi enggak takut linailihi. Nah, barang-barang yang haram itu kalau masuk ke dalam tubuh kita akan berpengaruh dalam keseharian kita. Tadi di segmen sebelumnya udah saya sampaikan orang sering makan haram akan berpikir yang haram-haram juga. Orang sering makan haram berat badannya, bukan badannya menjadi berat bukan loh ya. Badannya terasa berat untuk diajak ibadah. Lah enggak, saya madepnya ke sono. Bukan kok itu maksudnya badannya dirinya ini berat untuk diajak ibadah. Makanya yo tadi di segmen berikutnya kan sebelumnya kan saya udah bilang, kalau kita ini mau ibadah kok berat, itu mungkin ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya semoga kita terhindar dari hal-hal yang haram baik lidzatihi atau linailihi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله سلام الله على طه رسول
ألا